5531. Yang Kai telah mendengar tentang pemburu nomaden ini lebih dari sekali. Inilah alasan mengapa beberapa master ras manusia tidak bergabung dengan pasukan manapun, baik dalam kelompok 3 atau 5, atau sendirian, menjelajah jauh ke dalam domain besar yang ditempati oleh klan tinta hitam, menunggu kesempatan untuk bertindak. Sebagian besar dari mereka percaya diri dengan kekuatan mereka, dan beberapa dari mereka sombong dan tidak suka dikendalikan. Ketika para pemburu ini bertindak, biasanya jumlahnya sangat sedikit, jadi itu sangat berbahaya. Jika mereka bertemu dengan pasukan klan tinta hitam skala besar, kemungkinan mereka akan benar-benar musnah. Namun sebagai perbandingan, semakin besar harganya, semakin besar hasil panennya. Yang paling disukai oleh para pemburu nomaden adalah menghancurkan sarang tinta dari klan tinta hitam. Jika mereka bisa menggunakan teknik rahasia untuk merekam adegan sarang tinta dihancurkan dan membawanya kembali dengan selamat, tidak peduli medan pertempuran domain besar mana itu, mereka akan dapat menukarnya dengan sejumlah besar manfaat pertempuran dari tentara ras manusia. Di sisi ras manusia, sekarang ada cukup banyak pemburu seperti itu yang tersebar di luar, dan seiring berjalannya waktu, lebih banyak kultivator menjadi pemburu. Setiap orang memiliki cara mereka sendiri dalam melakukan sesuatu. Mereka telah memasuki domain besar yang ditempati oleh klan tinta hitam untuk berkontribusi pada perlawanan klan tinta hitam. Dalam hal ini, tidak hanya divisi kantor pusat ras manusia tidak menghentikan mereka, tetapi mereka bahkan meningkatkan hadiah mereka. Sebenarnya, Yang Kai selalu bertindak dengan gaya pemburu nomaden, tetapi apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh pemburu lain. Untuk bisa menimbulkan masalah di Northern Pass dan lolos tanpa cedera, siapa yang bisa memiliki kemampuan seperti itu? Pemburu nomaden memang berbahaya. Bagaimanapun, mereka semua aktif di domain besar yang ditempati oleh klan tinta hitam. Begitu keberadaan mereka terungkap dan mereka menjadi sasaran terlalu banyak klan tinta hitam, akan sulit untuk melarikan diri. Namun, jika seseorang mengatakan bahwa mereka memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup, itu tidak akan terjadi. Dalam situasi seperti itu, pemburu nomad ras manusia tidaklah bodoh, jadi bagaimana mereka bisa membuang nyawa mereka begitu saja? Wei Junyang juga mengatakan bahwa sebagian besar master klan tinta hitam saat ini bertarung dengan master ras manusia di berbagai medan perang, sehingga jumlah master klan tinta hitam yang menjaga bagian belakang cukup rendah. Klan tinta hitam sekarang menempati begitu banyak great domain dan memiliki begitu banyak penguasa wilayah bawaan sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk mengurus semuanya. Akibatnya, akan sering terjadi insiden di mana salah satu tim klan tinta hitam terbunuh dan sarang tinta tingkat tuan feodal lainnya dihancurkan. Ini semua dilakukan oleh para pemburu nomaden. Jumlah mereka sedikit, jadi begitu mereka melakukan sesuatu, mereka akan menemukan tempat untuk bersembunyi. Bahkan klan tinta hitam akan kesulitan melacak mereka. Ini sangat membuat marah klan tinta hitam dan membuat mereka sangat membenci pemburu nomaden ras manusia. Kali ini, ada kultivator ras manusia yang terperangkap di wilayah kerinduan, jadi ini adalah kesempatan bagus untuk menarik banyak pemburu. Klan tinta hitam ingin menggunakan kesempatan ini untuk membersihkan tumor beracun ras manusia di belakang sehingga mereka dapat dengan damai melawan ras manusia di garis depan. Mendengarkan kata-kata Wei Junyang, Yang Kai tidak bisa menahan tawa, kakak Wei sudah tahu tentang ini. Wei Junyang tersenyum dan berkata, saudara muda terlalu baik, ini adalah ide saudara senior Siang dan juga ujian terakhir yang akan diberikan oleh divisi kantor pusat kepada saudara muda. Yang Kai terdiam, jika saya tidak memikirkan ini, apa yang terjadi? Wei Junyang tersenyum canggung, kakak Siang tidak pergi jauh, dan pengumuman pengangkatan saudara muda sebagai komandan resimen tentara Nether misterius masih akan diberitahukan kepada seluruh pasukan. Arti di balik kata-katanya adalah bahwa jika Yang Kai benar-benar bertindak seperti orang yang pemarah, dia tidak akan berpikir bahwa Siang San akan kembali dan mengambil kembali segel besar komandan resimen. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Memang benar bahwa mereka belum mengumumkan pengangkatannya ke seluruh pasukan. Meskipun dia masih muda, bukankah dia ingin menyelamatkan wajahnya? Kelompok Fogis tua ini benar-benar tidak menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Yang Kai tidak mau repot-repot berdebat tentang ini. Itu normal bagi para kultivator Orde ke-8 untuk memiliki kekhawatiran. Komandan resimen tentara Nether misterius memegang posisi tinggi dan bertanggung jawab atas perang suatu wilayah dan kehidupan ratusan ribu tentara ras manusia. Tidak salah untuk sedikit lebih berhati-hati, jadi ujian akhir divisi kantor pusat bisa dimengerti. Selain itu, sejujurnya, ini adalah tes yang sangat sederhana. Siapapun dengan kecerdasan sekecil apapun akan memikirkan sesuatu,
tetapi mungkin hanya orang kasar seperti Ouyang Lie yang tidak akan dapat memikirkan sesuatu. Yang Kai melirik Ouyang Lie, dan seperti yang diharapkan, melihat ekspresinya yang bijaksana, dia tiba-tiba merasakan superioritas. Wei Junyang kemudian berkata dengan serius, saudara muda yang dapat melihat melalui niat klan tinta hitam membuktikan bahwa kita para Vogis tua benar. Masalah wilayah kerinduan perlu diselesaikan sesegera mungkin, jadi tolong berikan solusinya. Yang Kai mengangguk, berbagai medan perang berada dalam situasi yang ketat, dan hanya wilayah Nether misterius kami yang mampu mengerahkan orang. Karena divisi kantor pusat telah memberi kami tugas ini, kami harus menyelesaikannya dengan sempurna. Ini adalah misi pertamanya setelah menjadi komandan resimen tentara Nether misterius, jadi Yang Kai secara alami sangat mementingkannya, dan itu tidak ada hubungannya dengan misi itu sendiri. Banyak ras manusia masih berkeliaran, bahkan jika Yang Kai sendirian, dia akan menemukan cara untuk menyelamatkan mereka. Apakah kakak senior punya ide bagus? Yang Kai melihat ke bawah. Kong Cheng De berkata dengan sungguh-sungguh, karena klan tinta hitam bermaksud untuk berurusan dengan para pemburu pengembara ini, pasti ada penguasa wilayah yang mengawasi wilayah kerinduan, dan jumlahnya tidak boleh terlalu kecil. Tidak ada berita pasti dari para pemburu nomaden, tapi tuan tua ini memperkirakan setidaknya 3-5 penguasa wilayah. Ada juga master di antara para pemburu. Meskipun tidak ada master ras manusia Orde ke-8, ada banyak master Orde ke-7. Untuk menghadapi Orde ke-7 ras manusia, tidak mungkin hanya mengandalkan tuan feodal. Hanya penguasa wilayah sendiri yang bisa melakukannya. 3-5 penguasa wilayah ditempatkan di wilayah kerinduan, jadi itu bisa dikatakan pengaturan yang sangat aman. Tentu saja, mungkin ada lebih dari 3 atau 5, tetapi tidak akan terlalu banyak. Memobilisasi penguasa wilayah bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sesuka hati. Untuk memastikan penindasan pasukan ras manusia di berbagai medan perang, klan tinta hitam membutuhkan sejumlah besar penguasa wilayah untuk menjaga setiap medan perang. Ada juga beberapa penguasa wilayah yang telah bertarung dengan Orde ke-8 dan terluka parah, semuanya kembali ke Norithern Pass dan pergi ke sarang tinta untuk menyembuhkan. Dengan demikian, meskipun jumlah penguasa wilayah klan tinta hitam jauh melebihi Orde ke-8 ras manusia dan memiliki keunggulan dalam pertempuran melawan pasukan ras manusia, situasi ras manusia tidak memburuk ke titik di mana sulit untuk dihadapi. Sekarang Yang Kai telah membawa kembali sejumlah besar kristal kuning dan kristal biru dan mendistribusikan 10 tanda matahari dan bulan, masa depan ras manusia hanya akan menjadi lebih jelas. Fei Yongzhe berkata, mari kita bersiap untuk yang terburuk. Bahkan jika ada 5 penguasa wilayah di sisi lain, jika kita ingin menyelamatkan para kultivator yang terperangkap di bawah pengawasan 5 penguasa wilayah ini, kita harus mengirimkan setidaknya 8 orang Orde ke-8. Petik 2. 8 Master Orde ke-8. Jumlah ini tidak sedikit, terutama karena masing-masing Master Orde ke-8 ini bertanggung jawab atas lokasi penting dan tidak dapat dengan mudah dimobilisasi. Namun, hanya dengan mengirimkan 8 Master Orde ke-8, mereka dapat menekan 5 penguasa wilayah. Selain itu, mereka juga perlu menambah jumlah mereka, bagaimana jika ada lebih dari 5 penguasa wilayah. Menyelamatkan seorang kultivator yang terperangkap di wilayah kerinduan mungkin tampak mudah, tetapi tidak sesederhana itu untuk diterapkan. Yang Kai menatap Master Orde ke-8 di bawah, semuanya terluka. Pertempuran terakhir hanya berlangsung sekitar 10 hari, dan para Master Orde ke-8 belum sepenuhnya pulih dari cedera mereka. Tentu saja, penguasa wilayah dari wilayah Nether misterius juga tidak bekerja dengan baik, tetapi penguasa wilayah kerinduan berada di puncaknya. Wei Junyang jelas memikirkan hal ini juga dan bertanya, mungkin kita bisa meminta bantuan roh ilahi. Hanya dengan kekuatan wilayah Nether misterius, sulit untuk melakukan operasi penyelamatan. Karena itu masalahnya, mereka hanya bisa meminta bala bantuan. Mendengar ini, Yang Kai menggelengkan kepalanya, roh ilahi mungkin tidak dapat membebaskan diri untuk ini. Ouyang Lie mengerutkan kening, bagaimana kita tahu jika kita tidak mencoba? Yang Kai berkata, jika kami dapat meminta bantuan dari roh ilahi, kakak senior Siang seharusnya memberitahu kami sebelumnya. Karena dia tidak mengatakan apa-apa, itu berarti roh ilahi sedang bertarung di berbagai medan perang. Belum lagi, beberapa hari yang lalu, divisi kantor pusat bahkan mengirimkan kelompok roh ilahi Tauhu, yang berarti jumlah orang di berbagai medan perang cukup rendah. Petik 2. Jika bukan karena fakta bahwa mereka tidak punya pilihan lain, divisi kantor pusat tidak akan memobilisasi roh ilahi dari batas reruntuhan besar. Oleh karena itu, bahkan jika wilayah Nether misterius meminta bantuan, divisi kantor pusat mungkin tidak memiliki siapapun untuk dimobilisasi.
Dibandingkan dengan orang-orang yang terperangkap di wilayah kerinduan, berbagai medan pertempuran domain besar ras manusia adalah yang paling penting. Jika divisi kantor pusat memilih, mereka lebih suka tidak menyelamatkan mereka dan memastikan bahwa berbagai medan perang aman. Memang, Wei Junyang mengangguk. Awalnya, dia berpikir bahwa menyelamatkan seorang kultivator yang terperangkap dari wilayah kerinduan bukanlah tugas yang sulit, tetapi sekarang dia memikirkannya, itu benar-benar tidak mudah. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Divisi kantor pusat telah memberikan masalah yang sulit pada wilayah Nether Misterius. Apakah ini juga ujian bagi Yang Kai untuk menjadi komandan resimen tentara Nether Misterius? Saat dia memikirkan hal ini, Yang Kai tiba-tiba berdiri dan berkata dengan tegas, "Aku akan melakukan perjalanan sendiri." Semua Master Orde ke-8 terkejut, Fei Yongze terkejut, saudara muda ingin secara pribadi pergi ke wilayah kerinduan. Yang Kai mengangguk, tidak ada cara lain. Tidak ada cara bagi wilayah Nether Misterius untuk memobilisasi 8 Master Orde ke-8 sekaligus, juga tidak ada cara untuk meminta bantuan dari roh ilahi. Yang Kai memikirkannya untuk waktu yang lama, tetapi selain melakukan perjalanan secara pribadi, tidak ada solusi yang lebih baik. Kong Cheng De berkata dengan sungguh-sungguh, saudara muda tidak dapat mengambil tindakan secara pribadi. Anda sekarang adalah komandan resimen tentara Nether Misterius, jadi bagaimana Anda bisa mempertaruhkan hidup Anda dengan begitu mudah? Apalagi, jika kamu pergi, apa yang akan terjadi pada pasukan Nether Misterius? Petik 2. Yang Kai tidak bisa menahan tawa, kakak senior Kong terlalu serius. Meskipun saudara muda ini sekarang adalah kepala tentara Nether Misterius, sebelum ini, di mana saya tidak dalam bahaya. Karena saya bisa bertindak bebas di masa lalu, mengapa saya tidak bisa melakukan perjalanan sekarang? Tidak peduli seberapa berbahayanya wilayah kerinduan, bagaimana bisa lebih berbahaya daripada Norithern Pass? Dia mampu membunuh jalan kembali di Norithern Pass, jadi apa yang perlu ditakutkan dari wilayah kerinduan belaka? Apalagi, tanpa aku, bukankah semua kakak senior mengurus wilayah Nether Misterius sebelumnya? Tanpa saya, tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak tahu harus berbuat apa. Sebelumnya, klan tinta hitam menderita kekalahan besar dan 3 penguasa wilayah meninggal. Untuk saat ini, tidak akan ada terlalu banyak pertempuran di wilayah Nether Misterius. Tidak memberikan kesempatan kepada orang banyak untuk berbicara lagi, Yang Kai menyimpulkan, itu dia, saya pribadi akan melakukan perjalanan ke wilayah kerinduan. Setelah saya pergi, saya berharap kakak senior akan menjaga wilayah Nether Misterius. Ini juga pesanan pertama saya setelah mengambil alih. Karena dia telah mengatakannya, bagaimana mungkin para Master Orde ke-8 mengatakan sesuatu? Memikirkannya dengan hati-hati, kunjungan pribadi Yang Kai mungkin satu-satunya cara dan cara terbaik. Tidak lagi berusaha mencegahnya, Wei Junyang bertanya, lalu berapa banyak orang yang ingin dibawa oleh saudara junior? Yang Kai berkata, tidak perlu terlalu banyak, bagaimana dengan ini, saya akan membawa tim asli saya, Dawn Squad, itu sudah cukup. 5532. Melihat penampilan bersemangat Yang Kai, para Master Orde ke-8 semua menghela nafas dan merasa malu, meratapi pertumbuhan cepat generasi muda ras manusia. Meskipun Yang Kai baru-baru ini memegang posisi yang begitu tinggi, sudah ada lebih banyak anak muda yang telah menunjukkan diri mereka di medan perang. Orang-orang muda yang telah menunjukkan kecemerlangan mereka di medan perang yang berbeda adalah harapan masa depan ras manusia, dan juga alasan mengapa begitu banyak leluhur tua Orde ke-9 mengorbankan diri mereka sendiri. Sayangnya, para Vogis tua ini sepertinya tidak membantu apa-apa. Menyimpan pikirannya untuk dirinya sendiri, Wei Junyang berkata, karena saudara muda telah membuat keputusannya, kami tidak akan mencoba menghalangimu. Namun, saudara muda harus ingat bahwa Anda sekarang adalah komandan resimen pasukan. Jika Anda tidak punya pilihan lain, Anda harus memastikan keselamatan Anda sendiri. Petik 2. Aku mengerti. Yang Kai mengangguk. Kapan saudara junior berencana untuk pergi? Segera pergi. Wei Junyang mengangkat tangannya dan memanggil peta alam semesta, menggunakan kedua tangannya untuk menampilkan lanskap void. Wilayah Nether Misterius memiliki 3 gerbang domain yang mengarah ke domain besar yang berbeda. Saudara muda diam-diam bisa pergi dari sini. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke salah satu gerbang domain. Dari 3 gerbang domain, 1 dikendalikan oleh ras manusia dan juga merupakan perlindungan untuk mundurnya ras manusia dari wilayah Nether Misterius. 1 ditempati oleh klan tinta hitam sementara yang lain tidak memiliki orang yang menjaganya. Ras manusia dan klan tinta hitam telah mengatur pertahanan di sini dan kadang-kadang akan bertarung. Wei Junyang mengacu pada gerbang domain ketiga. Meskipun mereka tidak dapat sepenuhnya menempati gerbang domain,
jika mereka hanya dapat mengirim Yang Kai dan yang lainnya pergi, ras manusia masih memiliki cara untuk menghadapi mereka. Paling buruk, mereka harus melawan klan tinta hitam di sana. Dalam kekacauan, jika tim kecil melewati gerbang domain, klan tinta hitam tidak akan terlalu peduli. Yang Kai bertanya, gerbang domain mana yang paling dekat dengan wilayah kerinduan? Berangkat dari gerbang domain yang berbeda, rutenya berbeda. Terkadang, satu kesalahan dapat menyebabkan lebih dari selusin perjalanan grid domain. Wei Junyang melihat lebih dekat dan menunjuk ke gerbang domain yang ditempati oleh klan tinta hitam, ini. Dia sedikit terkejut, saudara muda tidak ingin pergi dari sini, kan? Yang Kai menjawab, waktu adalah yang terpenting, secara alami yang terbaik adalah bertindak cepat. Omong kosong. Fei Yongze berteriak, tentara klan tinta hitam sedang berjaga di sana, bagaimana saudara muda bisa lewat? Jika kamu jatuh ke dalam pengepungan, kamu pasti akan mati. Yang Kai tersenyum, itulah mengapa kita membutuhkan kerja sama tentara Nether misterius. Wei Junyang merenung sejenak sebelum bertanya, kamu ingin tentara Nether misterius menekan klan tinta hitam? Apakah kamu tidak takut mereka akan tiba-tiba menyerangmu? Petik 2. Yang Kai berkata, beberapa hari yang lalu, saya membunuh 3 penguasa wilayah, jadi klan tinta hitam pasti tertarik pada saya. Dengan saya menjaga wilayah Nether misterius, saya khawatir penguasa wilayah klan tinta hitam akan gelisah. Mereka tidak tahu siapa yang akan menjadi orang sial berikutnya. Saudara senior, jika Anda adalah penguasa wilayah klan tinta hitam, jika saya tiba-tiba pergi saat ini, apakah Anda akan bertarung sampai mati, atau akankah Anda membiarkan saya lewat? Fei Yongze ingin terus menegur Yang Kai, tetapi setelah mendengar kata-katanya, dia tidak bisa menahan kerutan dan bergumam pada dirinya sendiri. Master Orde ke-8 lainnya juga saling memandang. Wei Junyang berkata, jika hanya saudara junior saja, mereka secara alami akan mengerumuninya. Kekuatan yang ditunjukkan saudara junior barusan terlalu mencengangkan, jadi klan tinta hitam secara alami ingin melenyapkannya sesegera mungkin. Karena saudara muda memberi mereka kesempatan, bagaimana mungkin mereka tidak memanfaatkannya? Tetapi jika Anda mendapat dukungan dari tentara Nether misterius, sulit untuk mengatakannya. Akankah klan tinta hitam mengizinkan ini? Awalnya, pasukan klan tinta hitam dari wilayah Nether misterius memiliki keunggulan mutlak. Terakhir kali, mereka hampir menjatuhkan wilayah Nether misterius, tetapi Yang Kai telah melompat keluar dan mengganggu rencana mereka. Menghadapi seorang ahli seperti Yang Kai yang bisa membantai penguasa wilayah seperti menyembelih ayam, klan tinta hitam pasti akan sangat waspada. Mungkin banyak penguasa wilayah akan senang melihatnya meninggalkan wilayah Nether misterius saat ini. Jika ada yang salah, mereka tidak hanya tidak akan menghentikannya, mereka bahkan mungkin membiarkannya lewat. Ini terdengar tidak dapat diandalkan pada awalnya, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, sebenarnya ada banyak ruang untuk manipulasi. Untuk sesaat, Wei Junyang menatap Yang Kai dengan ekspresi rumit, mengingat lelucon Ouyang Lie sebelumnya bahwa dia harus disebut kepala besar Yang. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Jika dia hanya berani tetapi tidak banyak akal, itu bukan apa-apa, hanya kasar. Tetapi tampaknya Yang Kai berani dan banyak akal, ini adalah mimpi buruk klan tinta hitam. Tidak masalah jika mereka tidak membiarkanku lewat, kita bisa bertarung lagi, kata Yang Kai sambil tersenyum, membunuh 3 penguasa wilayah mungkin tidak bisa mengintimidasi mereka, tetapi bagaimana jika aku membunuh 3 lagi? Berapa banyak penguasa wilayah yang bisa mereka biarkan kita bunuh? Cepat atau lambat, mereka akan melepaskan kita. Darah Ouyang Lie mendidih saat dia mendengarkan, ayo lakukan. Jika kita benar-benar bertarung, aku akan menjadi garda depan. Wei Junyang memelototinya sebelum menoleh ke Yang Kai dan berkata, bahkan jika klan tinta hitam membiarkanmu pergi, kepergian saudara muda yang terang-terangan sama saja dengan menyebabkan klan tinta hitam kehilangan sedikit pun ketakutan mereka. Mungkin mereka akan memanfaatkan ketidakhadiranmu untuk melancarkan perang di sini. Meskipun ras manusia tidak takut, kehilangan pasukan Nether misterius dalam pertempuran sebelumnya tidak sedikit, jadi mereka membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. Yang Kai berkata, mereka mungkin tidak memiliki keberanian untuk melakukannya, karena saya dapat pergi atau kembali untuk membunuh mereka, bagaimana mereka dapat yakin bahwa saya telah benar-benar pergi? Jika saya benar-benar pergi di depan mereka, klan tinta hitam mungkin akan lebih sulit untuk duduk diam. Jika mereka ingin memulai perang, mereka harus waspada terhadapku dari belakang. Petik 2. Berhenti sejenak, Yang Kai melanjutkan, selain itu, tidak masalah jika kita benar-benar bertarung. Saya sudah mendistribusikan ras batu kecil, menggunakan teknik rahasia dan artefak untuk meredam ras batu kecil adalah ide yang bagus.
Kekuatan tempur misterius Nether Army saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ras batu kecil adalah metode yang sangat baik untuk melawan klan tinta hitam, tetapi satu-satunya masalah adalah bahwa kecerdasan mereka terlalu rendah untuk mengendalikan mereka sesuka hati. Sebagian besar waktu, ras batu kecil akan membunuh semua musuh mereka dan kemudian menghilang tanpa jejak. Jika mereka cukup cepat, mereka akan dapat memulihkan beberapa dari mereka, tetapi jika mereka lambat, mereka hanya bisa melihat ketika mereka menghilang. Ketika Yang Kai telah memberikan ras batu kecil di masa lalu, dia telah memberitahu semua orang untuk mencoba menggunakan teknik penjinakan binatang untuk mengendalikan ras batu kecil. Meskipun agak efektif, itu tidak jelas. Tidak sampai suatu hari, ketika seorang kultivator Open Heaven State mencoba memperbaiki ras batu kecil sebagai artefak, dia tiba-tiba menemukan dunia baru. Menggunakan metode ini untuk meredam ras batu kecil lebih baik daripada menggunakan teknik penjinakan binatang. Tidak hanya dapat dengan cepat dipopulerkan, tetapi juga akan memudahkan untuk mengontrol ras batu kecil untuk membunuh musuh. Lagi pula, tidak semua kultivator tahu teknik penjinakan binatang, tetapi siapa yang belum pernah memperbaiki artefak sebelumnya. Dengan demikian, metode ini tersebar luas di antara berbagai pasukan. Master ras manusia saat ini semuanya menggunakan teknik pemurnian artefak pada ras batu kecil ini, memperlakukan mereka sebagai artefak mereka sendiri. Kultivator Open Heaven Stage yang telah mengembangkan metode ini juga telah diberi penghargaan oleh divisi kantor pusat, membuat semua orang iri. Yang Kai sekarang memiliki satu set Sun Small Stone Ras dan Moon Small Stone Ras, masing-masing 1 juta, tetapi dia sudah membagikan sisanya. Apa yang dia tinggalkan adalah kartu truf untuk berurusan dengan raja kerajaan. Meskipun klan tinta hitam hanya memiliki satu raja kerajaan sekarang, Yang Kai tidak tahu kapan dia akan bertemu yang lain. Meskipun itu hanya waktu yang singkat, dengan tambahan beberapa prajurit ras batu kecil, seluruh pasukan wilayah Nether misterius telah berlipat ganda dalam kekuatan. Jika mereka benar-benar berperang dengan klan tinta hitam, ras manusia dari wilayah Nether misterius tidak akan takut pada mereka. Di dalam aula pertemuan, para Master Orde ke-8 saling memandang tanpa berkata-kata. Yang Kai telah mengatakan semua yang ingin dia katakan, jadi bagaimana mereka bisa membantahnya. Selain itu, Yang Kai telah sepenuhnya meyakinkan mereka. Melihat semua orang tetap diam, Yang Kai berkata dengan serius, kalau begitu masalah ini diselesaikan. Perintahkan pasukan garis depan pasukan Nether misterius untuk menyerang markas klan tinta hitam. Petik 2. Semua Master Orde ke-8 berdiri dan berteriak, ya. Segera, kelompok Master Orde ke-8 bubar, dan di benua terapung di garis depan, serangkaian perintah militer dikeluarkan. 200.000 atau lebih tentara yang saat ini sedang beristirahat dan memulihkan diri dimobilisasi. Ketika berita itu menyebar, para Master Orde ke-8 di medan perang tambahan semuanya terkejut. Apakah ada gerakan besar di garis depan? Bukankah itu hanya beberapa waktu yang lalu? Karena itu, mereka semua mengirim pesan untuk menanyakan masalah ini, dan akhirnya mengetahui bahwa komandan resimen yang baru diangkat, Yang Kai, yang telah memberikan perintah. Baru pada saat inilah para Master Orde ke-8 di medan perang tambahan mengetahui bahwa tentara Nether misterius memiliki komandan resimen baru. Masalah Yang Kai menjadi komandan resimen belum diumumkan ke seluruh pasukan. Hal ini cukup menimbulkan kegemparan. Seperti kata pepatah, seorang pejabat yang baru diangkat memiliki 3 api yang menyala, dan api Yang Kai tampaknya cukup kuat, sebenarnya menargetkan base camp klan tinta hitam. Untuk sementara waktu, ada yang khawatir dan ada yang bersemangat. Namun, karena garis depan bertindak sedemikian rupa, berbagai medan pertempuran tambahan tidak punya pilihan selain bekerja sama. Akibatnya, serangkaian perintah militer dikeluarkan dan berbagai medan perang tambahan mulai bersiap untuk pertempuran. Klan tinta hitam tercengang. Terakhir kali, 3 penguasa wilayah telah mati. Di garis depan, klan tinta hitam tidak menonjolkan diri. Mereka tidak hanya menarik pasukan mereka, tetapi bahkan penguasa wilayah hanya bisa bersembunyi di base camp mereka. Adegan kultivator ras manusia Orde ke-8 yang membunuh 3 penguasa wilayah masih jelas di benak mereka, dan setiap penguasa wilayah sangat waspada terhadapnya. Sebelum mereka bisa memikirkan cara untuk menekan kultivator ras manusia Orde ke-8 itu, tidak ada dari mereka yang berani bertindak gegabah. Selama pertempuran besar itu, klan tinta hitam telah menderita kerugian besar, dan ras manusia juga sangat menderita. Semua orang mengira bahwa semua orang akan damai selama beberapa tahun, tetapi siapa yang mengira bahwa dalam waktu kurang dari setengah bulan, ras manusia akan benar-benar membuat langkah besar. Apakah ras manusia menggunakan steroid? Satu demi satu penguasa wilayah muncul untuk menyelidiki situasi,
dan ketika mereka menemukan bahwa pasukan ras manusia telah dimobilisasi, mereka semua menjadi khawatir. Meskipun mereka tidak bisa melihat apa-apa untuk saat ini, pasukan ras manusia sudah mulai berkumpul, dan niat mereka untuk menyerang base camp klan tinta hitam sudah jelas. Pada saat yang sama, di aula pertemuan, Yang Kai duduk sendirian dalam perenungan, merasa ada sesuatu yang hilang. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia tiba-tiba teringat bahwa sebagai komandan resimen, dia masih kekurangan ajudan pribadi. Di masa lalu, apakah itu Xiang San atau komandan resimen lainnya, mereka semua memiliki ajudan pribadi mereka sendiri, jadi lebih mudah bagi mereka untuk memberikan perintah. Lagi pula, jika seseorang berada di posisi tinggi, tidak mungkin melakukan semuanya secara pribadi. Tentara Nether Misterius tidak akan mengambil inisiatif untuk menugaskannya sebagai ajudan. Orang-orang seperti ini biasanya adalah orang kepercayaan komandan resimen yang dapat dipercaya. Yang Kai tidak memiliki kandidat yang baik untuk saat ini, tetapi masalah ini tidak mendesak. Dia akan menunggu sampai dia kembali dari wilayah kerinduan. Faktanya, Hua Qingxi adalah pilihan yang cukup bagus. Manajer kepala ini telah bertanggung jawab atas istana High Heaven selama bertahun-tahun sehingga dia tidak hanya mengelolanya dengan baik, tetapi bahkan Star Boundary juga teratur. Ini adalah wanita yang sangat teliti, mampu mengambil posisi ajudan. Sayangnya, manajer utama harus tetap berada di istana High Heaven dan tidak punya waktu luang. 5533. Dengan mobilisasi konstan pasukan ras manusia, wilayah Nether Misterius yang semula damai sekali lagi menjadi gelisah. Mobilisasi ini tidak hanya membuat klan tinta hitam lengah, tetapi bahkan ras manusia pun terkejut. Kedua belah pihak mengira bahwa setelah pertempuran besar terakhir, akan ada masa damai yang singkat, tetapi setelah hanya belasan hari, pihak ras manusia telah membuat langkah besar lainnya. Lebih dari 200.000 tentara ras manusia di garis depan semuanya telah dimobilisasi, menunjuk ke arah base camp klan tinta hitam. Ras manusia juga menekan berbagai medan pertempuran tambahan. Dalam waktu kurang dari setengah hari, jutaan kilometer jauhnya dari base camp klan tinta hitam, armada ras manusia tersebar di kehampaan. Di kapal perang raksasa, suara drum bisa terdengar terus-menerus. Bunuh, bunuh, bunuh. Berjuang, bertarung, bertarung. Teriakan para prajurit ras manusia hampir menjungkirbalikkan wilayah Nether Misterius ini. Meskipun mobilisasi pasukan ini telah mengejutkan para prajurit, pada titik ini, ras manusia tidak kekurangan tekad untuk bertarung sampai mati dengan klan tinta hitam. Di base camp klan tinta hitam, pasukan klan tinta hitam berjaga-jaga. Di bagian paling depan, banyak penguasa wilayah mengenakan ekspresi bermartabat, hati mereka dipenuhi rasa malu. Setelah melawan ras manusia selama beberapa dekade di wilayah Nether Misterius, ini adalah pertama kalinya mereka diserang oleh ras manusia di depan pintu mereka. Di masa lalu, sebagian besar waktu, mereka telah mengambil inisiatif untuk menyerang. Ras manusia kadang-kadang mengambil inisiatif, tetapi mereka tidak akan pernah memasuki tempat seperti itu. Fokus utama ras manusia adalah untuk bertahan dan melakukan serangan balik. Ini adalah markas klan tinta hitam, dan provokasi dari ras manusia tidak bisa ditoleransi. Jika bukan karena fakta bahwa Master Orde ke-8 ras manusia tiba-tiba muncul hari itu, penguasa wilayah pasti sudah memerintahkan pertempuran. Kapan klan tinta hitam pernah takut pada ras manusia? Namun, ketika mereka memikirkan tentang kultivator ras manusia Orde ke-8 yang misterius itu, bahkan penguasa wilayah yang paling kuat pun tidak dapat menahan perasaan takut. Dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, pria ini telah membunuh 3 penguasa wilayah bawaan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi yang membuat penguasa wilayah lebih terkejut adalah bahwa ini bukan pertama kalinya manusia ini membunuh penguasa wilayah seperti ini. Menurut berita dari Northern Pass, manusia ini pernah menyebabkan keributan di Northern Pass dan membunuh 3 teritori Lord tepat di bawah hidung Royal Lord. Tidak hanya itu, bahkan 7 sarang tinta tingkat raja kerajaan telah dihancurkan. Di depan pria ini, penguasa wilayah bawaan yang kuat sama lemahnya dengan ayam. Ketika berita itu menyebar, semua penguasa wilayah Nether Misterius merasa sulit untuk percaya. Membunuh penguasa wilayah dan menghancurkan sarang tinta tingkat raja kerajaan bukanlah masalah besar, kuncinya adalah pihak lain telah melakukannya tepat di bawah mata raja kerajaan. Bahkan raja kerajaan sendiri tidak dapat menghentikannya. Menurut berita, orang ini mampu mengendalikan pasukan ras batu kecil dan menggunakannya untuk meletuskan cahaya pemurnian yang tak terbayangkan. Pada saat itu, orang ini telah melarikan diri sementara raja kerajaan terhalang oleh cahaya pemurnian. Kekuatan lebih dari 10 penguasa wilayah telah dimurnikan dan aura mereka telah jatuh. Bahkan sekarang, mereka masih memulihkan diri di sarang tinta,
dan tidak diketahui kapan mereka akan pulih. Ini adalah lawan yang sangat menakutkan. Jika dia tidak menunjukkan dirinya, penguasa wilayah mana yang berani bertindak begitu lancang? Karena itu, bahkan jika ras manusia mengatur kekuatan mereka dan memprovokasi mereka dengan segala cara yang mungkin, penguasa wilayah tidak berani bergegas keluar. Mereka takut Ordo ke-8 ras manusia akan bersembunyi di balik bayangan dan menunggu kesempatan untuk meluncurkan serangan diam-diam. Jumlah penguasa wilayah memang jauh lebih tinggi daripada jumlah master ras manusia Orde ke-8, tetapi mereka masih tidak mampu menahan pembantaian orang ini. Sementara penguasa wilayah klan tinta hitam sedang mencari Yang Kai sudah mengirim pesan di aula pertemuan. Pada saat yang sama, di dalam pasukan ras manusia, di kapal perang yang telah diubah oleh BC, Yurumeng mengeluarkan manik komunikasi dan meliriknya sebelum menggertakkan giginya dan mengutuk, pria bau ini meninggalkan kita lagi. Semua gadis terkejut, dan Suyan dengan cepat bertanya, kemana dia pergi. Yurumeng menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, dia hanya mengatakan dia akan melakukan perjalanan jauh dan akan kembali dalam beberapa hari. Dia menyuruh kami menunggu dengan sabar. Meskipun Yang Kai ingin pergi lagi, situasi saat ini sangat mendesak dan kedua ras dapat memulai perang kapan saja, sehingga para wanita hanya bisa menahan diri dan menunggu. Di sisi lain, di aula pertemuan, setelah Yang Kai mengirim pesan, dia menghubungkan kesadarannya ke pohon tua dan pada saat berikutnya, kekosongan runtuh dan dia muncul di sebelah pohon tua di batas reruntuhan besar. Melihat ke atas, jantung Yang Kai berdetak kencang. Meski baru beberapa puluh tahun, pohon tua ini telah mengalami perubahan yang signifikan. Terakhir kali dia datang ke sini, banyak buah dunia di pohon tua menunjukkan tanda-tanda pembusukan, tetapi setidaknya buah dunia masih tergantung di pohon. Tapi hari ini, buah dunia jelas sangat menurun, dan bahkan kondisi pohon tua itu menjadi lebih buruk. Yang Kai mengerti bahwa buah dunia di pohon tua adalah proyeksi dunia semesta. Jika dao dunia dari dunia semesta itu dihancurkan, buah dunia akan membusuk dan menghilang. Selama beberapa dekade terakhir, jumlah dunia semesta yang memiliki dao besar dunia yang telah dihancurkan jumlahnya meningkat, dan buah dunia telah menurun secara signifikan. Saat Yang Kai menyaksikan, buah dunia yang busuk jatuh dan menghilang. Pohon tua. Yang Kai memanggil dengan lembut. Wajah pohon tua muncul di batang pohon, wajahnya menjadi hitam seolah-olah telah dipengaruhi oleh kekuatan tinta. Ada apa? Yang Kai mengangguk dan berkata, saya ingin meminta pohon tua untuk menyelidiki wilayah kerinduan dan melihat apakah ada dao besar dunia di sana yang belum runtuh. Jika ada, dia bisa menggunakan kekuatan pohon dunia untuk langsung turun ke dunia semesta itu, jadi tidak perlu membuang waktu di jalan. Tentu saja, ini tidak mungkin. Setelah diduduki oleh klan tinta hitam selama bertahun-tahun, klan tinta hitam di dunia semesta itu pasti tidak akan membiarkan kesempatan ini lewat begitu saja. Bagi klan tinta hitam, kekuatan dunia yang melimpah dari dunia semesta adalah makanan terbaik untuk sarang tinta dan klan mereka. Yang Kai datang ke sini dengan niat untuk mencobanya. Benar saja, pohon tua berkata, saat ini, selain selusin medan pertempuran domain besar di mana pasukan ras manusia Anda berada dan beberapa domain besar di belakang mereka, tidak ada lagi dunia semesta yang berlaku. Petik 2. Seperti yang diharapkan, Yang Kai mengangguk, maaf karena mengganggu pohon tua. Dengan pikiran, Yang Kai terhubung ke dunia semesta di wilayah Nether Misterius dan melangkah keluar, muncul di luar dunia semesta. Di sisi wilayah Nether Misterius, masih ada beberapa dunia semesta yang belum dihancurkan. Tidak hanya wilayah Nether Misterius yang seperti ini, selusin medan pertempuran domain besar lainnya juga sama. Bagaimanapun, pasukan ras manusia masih ada di sini, jadi jika klan tinta hitam ingin sepenuhnya menduduki mereka, mereka harus mengalahkan pasukan ras manusia. Di depan aula pertemuan, sebuah kapal perang berlabuh. Pasukan Fajar. Pada saat ini, di atas kapal perang Dawn Squad, kerumunan orang berkumpul, semuanya melihat ke arah aula pertemuan, mereka adalah anggota Dawn Squad. Dawn Squad awalnya milik Great Evolution Army, dan karena sisa-sisa Great Evolution Army telah dikumpulkan di Mysterious Nether Territory, Dawn Squad secara alami ada di antara mereka. Namun, Dawn Squad saat ini ditempatkan di garis samping dan bukan di kamp garis depan. Selama beberapa hari terakhir, Yang Kai sibuk dan tidak punya waktu untuk bertemu teman-teman lama ini. Pada saat ini, pasukan Fajar telah tiba. Mereka telah menerima perintah untuk datang ke sini dan bertindak sesuai perintah. Adapun siapa yang harus mereka patuhi, para petinggi tidak mengatakannya. Saat mereka melihat sekeliling, sesosok tiba-tiba muncul di geladak. Ketika semua orang melihat ke atas, pemimpin kelompok itu sangat gembira, dan berteriak, pemimpin tim.
Yang Kai mendongak dan melihat Feng Ying, Shen Ao, Bai Yi, Blood Crow, Miao Feiping, dan selusin wajah yang familiar. Kebanyakan dari mereka dia tidak mengenalinya. Pikiran Yang Kai sedikit linglung. Di kapal perang ini, dia bertarung berdampingan dengan Ning Qizi, Qi Taichu, Ren Bingbai, Yu Ziyou, dan Zhang Yang, yang kemudian bergabung dengan Blood Crow. Sekarang setelah orang-orang ini tidak ada lagi, banyak kultivator Orde ke-7 dan ke-6 telah meninggal. Di seluruh Dawn Squad, hanya selusin wajah familiar yang tersisa. Dalam 3 pertempuran besar, bahkan tim elit seperti Dawn Squad telah dikalahkan dalam keadaan seperti itu, jadi mudah untuk membayangkan berapa banyak yang telah dibayar oleh ras manusia. Pasukan Fajar bisa dianggap beruntung. Paling tidak, itu masih merupakan kekuatan yang mapan, hanya generasi baru yang menggantikan yang lama. Di masa lalu, ada 4 tim elit yang bergabung dengan Great Evolution Army. Pasukan Fajar Yang Kai, pasukan penyu tua Cai Fang, pasukan serigala salju Yao Kangcheng, dan pasukan angin mendalam Ma Gao. Dari 4 regu elit, hanya regu Fajar yang tersisa. Yao Kangcheng telah ditangkap oleh murid tinta hitam Orde ke-9 ketika pasukan evolusi besar menyerang kota Raja Klan Tinta Hitam. Pasukan angin mendalam Ma Gao benar-benar musnah dalam pertempuran pembatasan besar awal surgawi. Setelah pertempuran di wilayah tata ruang, hanya beberapa anggota pasukan penyu tua Cai Fang yang selamat, kapal perang mereka dihancurkan, dan tim mereka dibubarkan. Yang Kai menghela nafas dalam hatinya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung, ras manusia telah menderita korban yang tak terhitung jumlahnya dan elit yang tak terhitung jumlahnya telah tewas dalam pertempuran, semua untuk tujuan memusnahkan klan tinta hitam. Meskipun situasi ras manusia saat ini tidak baik, Yang Kai percaya bahwa suatu hari, 3.000 dunia akan memulihkan ketertiban dan memusnahkan klan tinta hitam. Semua pengorbanan yang mereka lakukan sejauh ini semuanya demi masa depan. Kakak senior Feng, Yang Kai sedikit mengangguk ke arah Feng Ying. Feng Ying telah maju ke Orde ke-8 sebelum dia, dan menurut aturan, dia bukan lagi anggota pasukan Fajar. Wei Junyang dan yang lainnya bahkan memanggil Feng Ying selama ini, jelas meminta bantuannya. Bagaimanapun, Orde ke-8 bisa sangat berguna pada waktu-waktu tertentu. Saya mendengar bahwa saudara muda telah menembus Orde ke-8 dan datang ke wilayah Nether misterius. Saya sudah lama ingin datang dan melihat, tetapi sayangnya, klan tinta hitam di garis pertahanan barat terlalu aktif dan saya tidak bisa pergi. Saudara muda, tolong jangan salahkan saya. Petik 2. Yang Kai tersenyum, kakak senior terlalu serius. Setelah mengangguk ke Shen Ao, Bai Yi, dan yang lainnya, Yang Kai menoleh ke Blood Crow dan sedikit mengernyit. Kitab suci bersinar darah yang tidak dapat dipadamkan evolusi besar memang lebih rendah daripada hukum pertempuran yang memakan surga. Dia tidak menyadarinya sebelumnya, tapi sekarang dia melihatnya lagi, meskipun kekuatan Blood Crow telah berkembang pesat, auranya jelas tidak stabil. Dari sini, dapat dilihat bahwa pemurnian Black Ink Clan dari Blood Crow memiliki beberapa efek samping. Jangan perbaiki klan tinta hitam lagi, atau kamu akan mati. Yang Kai memperingatkan. Blood Crow mencibir, jika kamu tidak mati, bagaimana raja ini bisa mati? Dia diam-diam kagum, keberuntungan Yang Kai benar-benar bagus. Setelah pertempuran pembatasan besar awal surgawi, semua orang mengatakan bahwa Yang Kai akan mati tanpa keraguan. Lagi pula, dia dikejar oleh raja kerajaan, jadi bagaimana Yang Kai bisa melarikan diri? Pada saat itu, dia hanya Ordo ke-7. Namun, setelah hampir 1000 tahun, Yang Kai tidak hanya kembali dengan selamat, tetapi dia juga telah mencapai tahap Open Heaven Orde ke-8. Adapun Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam yang mengejarnya, tidak ada yang tahu bagaimana nasibnya. Blood Crow mengutuk diam-diam di dalam hatinya. Dikatakan bahwa orang yang baik tidak akan hidup lama, tetapi momok akan hidup selama 1000 tahun. Apakah ini benar? 5534. Jika itu benar-benar terjadi, maka dia sendiri akan menjadi momok besar dan tidak akan mati dengan mudah. Pikiran Blood Crow menjadi liar, tetapi Yang Kai tidak peduli lagi padanya. Bagaimana berkultivasi dan menjadi lebih kuat adalah masalah pribadi, dia sudah sangat baik hati. Apakah Blood Crow mendengarkannya atau tidak, itu bukan sesuatu yang bisa dia kendalikan. Dia bukan leluhur Blood Crow, jadi bagaimana dia bisa begitu peduli? Acai juga telah menembus Orde ke-7. Yang Kai menoleh untuk melihat seorang wanita cantik dan agak terkejut, mengangguk berulang kali, tidak buruk, tidak buruk. Selama bertahun-tahun, cukup banyak murid yang keluar dari dojo Void alam semesta kecilnya. Selama waktunya di medan perang tinta, banyak murid keluar satu demi satu untuk menerobos ke Open Heaven Stage.
Ketika dia kembali ke Voidland, Yang Kai telah melepaskan ribuan murid sekaligus, yang semuanya telah mencapai Orde ke-6 atau Orde ke-7 secara langsung, mengejutkan Mo Mei dan yang lainnya yang menjaga Voidland. Di antara semua murid dari Void Dojo, yang paling akrab dengan Yang Kai tidak lain adalah Miao Feiping. Dia adalah orang pertama yang keluar dari Void Dojo dan maju ke Open Heaven Stage, dan dia juga kakak senior sulung dari semua kultivator yang datang dari Void Dojo. Bahkan sekarang, masih ada patung dirinya di aula pelatihan untuk menyemangati generasi muda. Selain itu, orang yang meninggalkan kesan terdalam pada Yang Kai adalah wanita bernama Acai ini. Di Great Evolution Pass, Acai sering datang ke Calm Down Squad untuk membantu, tetapi siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa membantu hanyalah alasannya untuk mengunjungi Miao Feiping. Sepertinya ada cerita antara Acai dan Miao Feiping. Di mata wanita muda ini, hanya ada satu sosok, dan orang ini bahkan tidak sebanding dengan Yang Kai, seorang Master Dao. Sekarang, melihat ke belakang, Acai dan Miao Feiping berdiri berdampingan dengan ekspresi intim, jelas telah mencapai hal-hal baik. Melihat Yang Kai, Miao Feiping dan Acai jelas sangat bersemangat. Sebagai kultivator yang berasal dari Void Dojo, rasa hormat mereka terhadap Yang Kai adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh orang biasa. Master Dao, Acai membungkuk hormat. Yang Kai mengangguk sedikit. Bakat Acai tidak buruk, bisa dikatakan sangat tinggi. Faktanya, mereka yang bisa keluar dari Void Dojo dan menerobos ke Open Heaven semuanya sangat berbakat. Acai telah menembus ke Orde ke-6 Open Heaven Stage secara langsung saat itu, tetapi sekarang, hanya dalam 6 atau 700 tahun, dia benar-benar telah menembus ke Orde ke-7. Dia pasti mengalami semacam pertemuan kebetulan, jika tidak mungkin baginya untuk tumbuh begitu banyak dalam waktu sesingkat itu. Yang Kai tidak bertanya soal peluang terkait dengan rahasia pribadi, jadi bagaimana dia bisa dengan mudah menanyakannya. Kekecewaan dan frustrasi di hatinya menghilang. Paling tidak, masih ada lebih dari selusin anggota lama dari Dawn Squad yang masih hidup. Setidaknya, pendirian Dawn Squad masih utuh. Dengan ekspresi serius, Yang Kai berkata, kali ini, kalian akan ikut denganku. Ada beberapa hal yang aku butuh bantuanmu. Petik 2. Feng Ying bertanya, pemimpin tim, apa yang akan kamu lakukan kali ini? Yang Kai menjawab, kami akan pergi ke wilayah kerinduan. Ada kultivator ras manusia yang terperangkap di sana, jadi misi kami adalah menyelamatkan mereka. Petik 2. Feng Ying mengerutkan kening, masih ada kultivator yang terperangkap di wilayah kerinduan. Dia tidak tahu banyak tentang masalah ini, lagi pula, berita itu baru sampai ke divisi kantor pusat belum lama ini. Meskipun dia juga merupakan karakter tingkat kepala garnisun, pengalamannya masih dangkal dan dia tidak bisa berhubungan dengan informasi inti. Yang Kai mengangguk, misi ini mungkin agak berbahaya, tetapi jika seseorang tidak mau, saya tidak akan memaksa mereka. Kamu bisa pergi sekarang. Melihat sekeliling, sekitar selusin anggota Dawn Squad lama semuanya memasang ekspresi tenang, tidak menunjukkan niat untuk mundur, tetapi seorang kultivator tahap Open Heaven Orde ke-7 yang baru bertanya, Tuan, berapa banyak orang yang kita miliki dalam perjalanan ke wilayah kerinduan ini? Petik 2. Yang Kai menatapnya dan berkata, Skuad Fajar, ditambah aku. Orde ke-7 tercengang. Sebuah tim kecil berani pergi ke wilayah kerinduan untuk menyelamatkan orang. Meskipun Dawn Squad adalah pasukan elit dengan 50 orang, setara dengan 3 atau 4 regu biasa, itu masih terlalu sedikit. Karena klan tinta hitam mampu menjebak para kultivator dari wilayah kerinduan, jumlah mereka jelas tidak sedikit, dan kemungkinan mereka memiliki penguasa wilayah yang mengawasi mereka. Melihat sekeliling, Sen Ao dan yang lainnya tampaknya tidak memiliki niat untuk menghentikannya, sebaliknya mereka semua ingin mencoba. Orde ke-7 terdiam sejenak sebelum bertanya lagi, Tuan, ada berita bahwa dalam pertempuran besar terakhir, Tuan membunuh 3 penguasa wilayah sendirian, apakah itu benar? Ya, meskipun dia tahu bahwa rumor ini tidak mungkin salah, ketika dia mendengar Yang Kai secara pribadi mengakuinya, Master Orde ke-7 masih terkejut. Membunuh 3 penguasa wilayah berturut-turut, bagaimana mungkin seorang kultivator ras manusia Orde ke-8 memiliki kekuatan yang begitu besar? Dia juga telah menyaksikan pertempuran antara Orde ke-8 dan penguasa wilayah bawaan dari jauh, jadi jelas betapa tiraninya penguasa wilayah bawaan ini. Bahkan penguasa wilayah bawaan yang kejam seperti itu sebenarnya telah kehilangan 3 orang di bawah orang ini, dan mereka semua telah dibunuh oleh orang yang sama. Sen Ao tersenyum dan menepuk bahu kultivator Open Heaven Orde ke-7, Old Ho, ketika ketua tim kami adalah seorang kultivator Open Heaven Orde ke-7, dia pernah bergabung dengan suster muda Bai Yi untuk membunuh seorang penguasa wilayah. Sekarang dia adalah Orde ke-8,
membunuh beberapa penguasa wilayah lagi bukanlah hal yang istimewa. Bai Yi tetap diam di samping, diam-diam menambahkan dalam hatinya bahwa penguasa wilayah yang mereka bunuh terluka parah, itulah sebabnya dia dan Yang Kai berhasil. Jika penguasa wilayah berada dalam kondisi puncaknya, dia dan Yang Kai mungkin tidak akan bisa kembali. Ordo ketujuh yang disebut Hou tersenyum ketika mendengar ini. Ini adalah sesuatu yang dia dengar lebih dari sekali dari Shen Hao. Open Heaven Orde ketujuh membunuh penguasa wilayah adalah prestasi yang luar biasa, tetapi penguasa wilayah yang muncul di medan pertempuran tinta benar-benar berbeda dari penguasa wilayah bawaan saat ini. Masing-masing dan setiap penguasa wilayah bawaan ini sangat kuat, kekuatan yang hanya bisa diperoleh dengan mengorbankan ruang pertumbuhan masa depan mereka. Ras manusia memiliki banyak Master Orde ke-8, jadi dalam pertarungan 1 lawan 1, ada kurang dari 10 orang yang bisa membunuh penguasa wilayah bawaan. Dia sudah lama mendengar tentang Yang Kai, dan setelah bergabung dengan Dawn Squad, dia telah belajar banyak rahasia dari Shen Hao dan yang lainnya. Semua anggota Dawn Squad yang lama ini sangat menghargai Yang Kai. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk berdiri bahu-membahu dengan ketua tim Dawn Squad ini. Master Orde ke-7 ini tiba-tiba merasakan antisipasi. Sambil mengepalkan tinjunya, dia berkata dengan suara rendah, "Saya bersedia mengikuti Tuan dan melayani Anda." "Kami bersedia mengikuti Tuan dan melayani Anda." Semua orang berkata serempak. Yang Kai melihat sekeliling dan mengangguk puas, "Karena itu masalahnya, ayo pergi." Semua orang bubar dan pergi melaksanakan tugas mereka masing-masing. Segera, Dawn Battleship berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang jauh ke dalam kehampaan. Ke arah base camp klan tinta hitam, sejumlah besar tentara klan tinta hitam dengan cepat memobilisasi pasukan mereka. Kedatangan tiba-tiba pasukan ras manusia membuat mereka lengah. Yang lebih membingungkan para penguasa wilayah adalah bahwa ras manusia tidak mengambil kesempatan untuk menyerang, melainkan memilih untuk mengerahkan pasukan mereka di luar, siap menyerang kapan saja. Situasi tidak bertarung atau mundur ini membuat penguasa wilayah sangat tidak nyaman. Jika bukan karena penguasa Open Heaven Orde ke-8 yang kuat itu, mereka pasti tidak akan mentolerir penghinaan seperti itu. Ras manusia Orde ke-8 itu masih belum terlihat, jadi tidak ada yang tahu di mana dia bersembunyi. Divine Sense penguasa wilayah semuanya melonjak saat mereka mencarinya. Saat penguasa wilayah bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, sosok besar muncul ke arah pasukan ras manusia. Tentara ke arah itu mengambil inisiatif untuk berpisah, dan dalam sekejap mata, sebuah kapal perang beberapa kali lebih besar dari kapal perang biasa muncul di depan mereka. Kapal perang terbang lurus menuju base camp klan tinta hitam tanpa niat untuk memperlambat atau berbalik. Yang lebih mengejutkan para penguasa wilayah adalah mereka melihat sosok yang familiar di geladak. Orde ke-8 ras manusia itu. Ras manusia yang telah membunuh 3 penguasa wilayah. Mereka mengira pihak lain bersembunyi di bayang-bayang, tetapi siapa yang mengira bahwa pihak lain bahkan tidak pernah datang ke sini sebelumnya. Pada saat ini, dia berdiri di geladak, menatap semua orang dengan jijik. Para penguasa wilayah marah, merasa seperti mereka telah dipermalukan, hati mereka dipenuhi dengan keluhan. Di suatu tempat di armada ras manusia yang besar, di kapal perang yang diubah oleh tiruan bisi, mata Yoehe tajam saat dia menunjuk dan berteriak, "Nyonya, Tuan muda ada di sana." Para wanita menoleh dan melihat adegan Breaking Dawn membawa Yang Kai. Yu Rumeng mengerutkan kening, apa yang dia lakukan? Di depan kedua pasukan, situasinya seperti air dan api yang bercampur menjadi satu, jadi mengapa battleship-nya langsung menuju base camp klan tinta hitam? Mengingat pesan yang dikirim Yang Kai padanya, Yu Rumeng bingung. Ketika Yang Kai mengatakan dia akan melakukan perjalanan panjang, dia mengira dia memiliki semacam misi rahasia, tetapi dia tidak pernah berharap melihatnya di sini. Saat Breaking Dawn terus maju, hati Yu Rumeng dan yang lainnya menegang. Breaking Dawn telah benar-benar terpisah dari pasukan ras manusia dan satu-satunya kapal perang yang bergerak langsung ke kamp musuh. Tidak akan lama sebelum mereka menghadapi pasukan klan tinta hitam di depan mereka. Pada saat itu, jika pasukan klan tinta hitam mengerumuni mereka, apakah suami mereka masih hidup? Hajingan ini, Yu Rumeng sangat marah. Pria bau ini bertindak dan tidak pernah mempertimbangkan mereka. Berjuang, bertarung, bertarung. Bunuh, bunuh, bunuh. Teriakan tentara ras manusia tidak pernah berhenti, dan suara mereka mengguncang seluruh dunia, menyebabkan klan tinta hitam gemetar ketakutan. Pada saat ini, selama penguasa Orde ke-8 memberikan perintah, pasukan ras manusia pasti akan maju terus. Pertempuran akan segera dimulai. Breaking Dawn terus bergerak maju. Tidak hanya Yu Rumeng dan yang lainnya bingung, tetapi bahkan lebih banyak ras manusia yang bingung, hal yang sama berlaku untuk klan tinta hitam.
Kedua ras telah bertarung selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya situasi seperti itu terjadi. Penguasa wilayah tidak tahu apa yang sedang dilakukan ras manusia, tetapi tidak dapat disangkal bahwa penampilan Yang Kai telah menarik perhatian hampir semua master klan tinta hitam. Semua mata mereka terfokus padanya, dan tekanan tak terlihat yang dia keluarkan hampir menyebabkan ruang terdistorsi. Di atas Breaking Dawn, ada seorang kultivator tahap Open Heaven Orde kelima yang kakinya gemetar ketika dia melihat kultivator Orde keenam lainnya di sampingnya dan berkata, "Kakak senior, saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi." Meskipun tekanan dari begitu banyak kultivator tingkat penguasa wilayah masih jauh, itu bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh seorang kultivator Orde kelima seperti dia. Wajah Master Orde keenam itu juga memucat, namun ia tak lupa menyemangati saudara juniornya. "Saudara junior, percayalah pada dirimu sendiri, kamu pasti bisa, kamu harus bertahan. Jika kita jatuh di depan pasukan dua ras, kita hanya akan mempermalukan ras manusia dan menjadi bahan tertawaan bagi klan tinta hitam." Ketika Orde kelima mendengar ini, dia segera mengatupkan giginya dan berteriak, "Saya mengerti, kakak senior. Ras manusia mungkin berdarah dan mati dalam pertempuran, tetapi mereka tidak akan pernah menyerah." Dengan raungan rendah, kakinya yang tertekuk perlahan diluruskan, tubuhnya gemetar hebat saat keringat mengalir di wajahnya. Melihat ini, Master Orde ke-6 menggertakkan giginya dan bertahan, tetapi di dalam hatinya, dia tidak bisa mengerti mengapa Yang Kai membawa pasukan Fajar ke formasi pertempuran garis depan klan tinta hitam, sedangkan dia mengatakan dia akan pergi ke wilayah kerinduan untuk menyelamatkan kultivator ras manusia yang terperangkap. 5535. Setelah bergerak maju untuk sementara waktu, ketika Master tahap Open Heaven Orde kelima tidak dapat menahan tekanan dari penguasa wilayah, Yang Kai tiba-tiba melambaikan tangannya dan melepaskan auranya. Dalam sekejap, tekanan mengerikan menghilang seperti kepingan salju di bawah terik matahari. Dalam perjalanan ini, mereka tidak hanya ingin menggunakan jalan ini, tetapi mereka juga ingin menunjukkan kekuatan mereka. Dengan demikian, pihak Breaking Dawn bahkan belum mengaktifkan arai roh pelindung mereka dan sama sekali tidak berdaya. Melihat Yang Kai begitu mudah menetralisir tekanan penguasa wilayah, moral pasukan ras manusia melonjak dan teriakan mereka menjadi lebih keras. Semua penguasa wilayah mengenakan ekspresi bermartabat. Orde ke-8 ras manusia ini memang agak terlalu kuat, tidak heran dia bisa melarikan diri dari tangan tuan kerajaan. Breaking Dawn terus maju sampai 3 juta kilometer jauhnya dari pasukan klan tinta hitam. Pada jarak yang begitu dekat, dengan penguasa wilayah bawaan yang kuat dan Master Open Heaven Orde ke-8, seolah-olah mereka berdiri tepat di depan satu sama lain. Segala jenis teknik rahasia akan dapat menjebak pihak lain dalam jangkauan serangan mereka, dan tindakan abnormal apapun dapat menyebabkan perang besar antara kedua ras. Di masa lalu, ketika kedua pasukan saling berhadapan, siapa yang berani bertindak seperti itu? Lebih baik jika mereka tidak peduli dengan kehidupan mereka sendiri, tetapi jika mereka benar-benar dipaksa ke dalam situasi seperti itu oleh ras manusia, klan tinta hitam pasti tidak akan mentolerirnya dan akan bertarung terlebih dahulu. Tapi sekarang, bahkan dengan Breaking Dawn berdiri sendirian di depan tentara, klan tinta hitam tidak berani bertindak gegabah. Di atas Breaking Dawn, semua anggota tim gugup dan bersemangat. Menggunakan kekuatan satu orang untuk menghalangi jutaan pasukan klan tinta hitam yang kuat, jika seseorang tidak melihat ini dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah mempercayainya. Kultivator bermarga Hou bahkan lebih terkejut. Dia telah menjadi anggota baru pasukan Fajar selama beberapa dekade terakhir dan telah mendengar banyak cerita tentang Yang Kai dari Sen Ao. Dia selalu merasa bahwa Sen Ao hanya membual, tetapi sekarang dia secara pribadi menemani Yang Kai dalam perjalanan ini, dia tahu bahwa reputasinya memang pantas. Jika bahkan seorang kultivator dengan nama keluarga Hou seperti ini, tidak perlu menyebutkan Sen Ao dan anggota tim lama lainnya. Semua dari mereka memasang senyum di wajah mereka. Selama pertempuran pembatasan besar awal surgawi, Yang Kai telah menghilang, dan pasukan Fajar menderita beberapa korban. Dalam pertempuran berikutnya, Dawn Squad hampir lumpuh, dan meskipun anggota baru telah ditambahkan ke barisan, Dawn Squad tidak bisa lagi menampilkan kejayaannya. Karena Breaking Dawn tidak memiliki tulang punggung. Sekarang pilar dukungan ini telah kembali, pertama kali dia mengambil tindakan, dia memimpin pasukan Fajar untuk berdiri di depan pasukan ras manusia dan klan tinta hitam. Sen Ao dan yang lainnya tidak menunjukkan rasa takut, hanya kegembiraan. Mereka tidak menginginkan apapun selain mengikuti ketua tim lama mereka, Yang Kai, dan membunuh musuh. Sorak-sorai itu keras dan bergema. Dalam kehampaan, pasukan ras manusia dan klan tinta hitam berhadapan satu sama lain, sementara satu-satunya Breaking Dawn berdiri di tengah.
Adegan ini ditakdirkan untuk dicatat dalam catatan sejarah, dan itu ditakdirkan untuk diingat oleh tentara ras manusia yang menyaksikannya hari ini. Yang Kai mengangkat tangannya sedikit dan menekan. Hanya setelah lama berteriak terus-menerus, kerumunan itu berhenti. Berdiri di haluan kapal, Yang Kai memandang penguasa wilayah di depannya dan tersenyum, apakah ada orang yang bisa bertanggung jawab di sini? Keluar. Ekspresi para penguasa wilayah entah serius atau pucat, tapi tak satu pun dari mereka berbicara. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Apa? Kalian semua penguasa wilayah adalah penguasa wilayah bawaan, kalian semua sangat kuat, apakah kalian takut pada ras manusia belaka? Jika itu masalahnya, kamu harus kembali ke area sumber, tidak perlu tinggal di sini dan mempermalukan dirimu sendiri. Petik 2. Kata-kata provokatif seperti itu secara alami tidak dapat ditoleransi oleh penguasa wilayah, menyebabkan mereka berteriak dan mengutuk dari segala arah. Yang Kai menutup telinga terhadap ini dan mencibir, aku akan mengingat mereka yang mengutukku, aku akan membunuhmu satu persatu. Kutukan itu segera mereda. Jika Ordo ke-8 lain yang mengatakan ini, penguasa wilayah mungkin tidak akan mengingatnya, penguasa wilayah bawaan ini tidak takut pada ras manusia Orde ke-8 biasa. Namun, dengan catatan pertempuran Yang Kai membunuh 3 penguasa wilayah berturut-turut, mereka tidak berani mengabaikannya. Perang antara ras manusia dan klan tinta hitam pasti akan berlanjut. Jika penguasa wilayah ini menjadi sasaran Yang Kai saat mereka sendirian, hari-hari mereka tidak akan baik, dan mereka bahkan mungkin dibunuh olehnya. Tidak mungkin bagi mereka untuk tetap bersama selamanya. Hanya dalam beberapa kata, moral klan tinta hitam, yang awalnya tidak terlalu kuat, menjadi lebih rendah. Tuan wilayah klan tinta hitam dengan beberapa tangan melangkah keluar dari kerumunan, ada juga garis vertikal aneh di dahinya. Dia tidak ingin mengatakan apapun kepada Yang Kai. Ras manusia itu berbahaya, dan ini adalah sesuatu yang mereka semua alami secara mendalam. Cara terbaik untuk menghadapi ras manusia adalah dengan bertarung. Tidak peduli apa yang dikatakan atau dilakukan ras manusia, yang harus mereka lakukan hanyalah bertarung. Tetapi jika dia tidak melangkah maju sekarang, situasinya mungkin menjadi lebih buruk. Mata Yang Kai menyapunya, memeriksanya dari ujung kepala sampai ujung kaki, memberikan perhatian khusus pada tanda vertikal di dahinya, diam-diam berpikir bahwa tanda vertikal ini jelas bukan hanya untuk pertunjukan, itu mungkin teknik yang sangat kuat. 6 lengan. Di depan pasukan ras manusia, Ouyang Liye mau tidak mau mendengus dingin. Mereka telah bertarung dengan penguasa wilayah klan tinta hitam ini di wilayah Nether misterius selama beberapa dekade, jadi mereka secara alami memiliki pemahaman tentang situasi klan tinta hitam. Meskipun tuan wilayah bawaan semuanya sangat kuat dan lebih kuat dari tuan wilayah biasa, masih ada beberapa perbedaan dalam kekuatan. Ras manusia berspekulasi bahwa ini terkait dengan apa yang disebut kekuatan sumber dari klan tinta hitam. Tuan wilayah bawaan lahir dari kekuatan sumber sarang tinta, jadi semakin banyak kekuatan sumber yang dikonsumsi, semakin kuat kekuatannya. Penguasa wilayah 6 lengan ini adalah penguasa wilayah yang paling kuat di wilayah Nether yang misterius. Ouyang Liye telah bertarung dengannya terakhir kali dan terluka parah. Meskipun dia telah membual kepada Wei Junyang bahwa lawannya tidak baik-baik saja, pada kenyataannya, cederanya jauh lebih serius. 6 lengan hanya terluka ringan, sementara dia sendiri hampir setengah mati. Xiang San pernah menyelinap ke wilayah Nether misterius dari divisi kantor pusat dan menyelinap menyerang penguasa wilayah 6 lengan ini selama perang antara klan tinta hitam dan ras manusia, tetapi pada akhirnya dia gagal. Bahkan Xiang San sendiri tidak bisa membunuh penguasa wilayah 6 lengan ini, jadi orang hanya bisa membayangkan betapa sulitnya dia menghadapinya. Di wilayah Nether misterius, Six Arms memang penguasa wilayah yang bisa mengambil alih. Dia dengan cepat mengirim transmisi suara ke Yang Kai untuk memberitahu dia tentang situasinya. Jantung Yang Kai berdetak kencang. Untuk dapat melarikan diri dari serangan diam-diam Xiang San, penguasa wilayah 6 lengan ini benar-benar luar biasa. Dalam hal kekuatan, dia mungkin tidak bisa mengalahkannya. Lagi pula, belum lama sejak dia menembus Orde ke-8, jadi fondasinya tidak cukup kuat. Tapi sekarang Yang Kai mampu membunuh penguasa wilayah, ketergantungan terbesarnya adalah spike penghancur jiwa. Jika dia meluncurkan serangan diam-diam, dia mungkin memiliki kesempatan untuk membunuh teritori Lord 6 lengan ini. Sementara Yang Kai mengukur penguasa wilayah 6 senjata, pihak lain juga mengukurnya, gambar Yang Kai ditransmisikan dari Norithern Pass. Sekarang, dia yakin bahwa kultivator ras manusia Orde ke-8 ini adalah orang yang telah mendatangkan malapetaka di Norithern Pass, membunuh 3 penguasa wilayah, dan menghancurkan 7 sarang tinta tingkat raja kerajaan. Hati tuan wilayah 6 lengan bergetar,
tidak berani menunjukkan sedikit pun penghinaan. Ras manusia, siapa yang memberimu keberanian untuk memprovokasi kami? Yang Kai melihat sekeliling dan tersenyum ringan, raja ini datang ke sini untuk mendiskusikan sesuatu denganmu untuk menunjukkan ketulusannya. Namun, kami satu-satunya kapal perang di sini, apakah ini dianggap sebagai provokasi? Menggosok dagunya, dia dengan lembut mengangguk, jika kamu berpikir begitu, maka raja ini ada di sini untuk memprovokasi kamu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Jika Anda ingin bertarung, coba saja dan lihat apakah raja ini dapat meledakkan kepala Anda. Dengan hidung terangkat ke udara, dia memasang tampang arogan. Di pihak klan tinta hitam, hidung para penguasa wilayah semuanya bengkok karena marah. Wajah Six Arms Territory Lord juga tenggelam saat dia mendengar ini. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah bertarung dengan master ras manusia dan tidak pernah dirugikan, tetapi siapa yang mengira bahwa momentum yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun akan dihancurkan oleh kapal perang tunggal Orde ke-8 umat manusia ini. Memang, pihak lain datang sendirian dengan kapal perang, tetapi klan tinta hitam bertindak seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Penampilan mereka benar-benar mengerikan. Melihat moral sisi ras manusia melambung, penguasa wilayah 6 lengan tidak berani terus mengganggu mereka. Dengan dingin mendengus, kata-kata ras manusia itu tajam, klan tinta hitamku sudah lama mengalaminya. Tidak perlu membuang kata-kata, jika ras manusia Anda ingin bertarung, klan tinta hitam saya akan menemani Anda sampai akhir. Petik 2. Yang Kai mengangguk dan berkata, bagus, kalau begitu jangan buang kata-kata. Saya datang ke sini kali ini hanya untuk bernegosiasi dengan Anda, bukan untuk memulai perang dengan Anda. Kerugian Anda terakhir kali tidak kecil, jadi Anda harus beristirahat dan memulihkan diri. Ras manusia saya selalu murah hati dan tidak akan menggertak yang lemah. Petik 2. Tuan wilayah 6 lengan hanya menatapnya seolah dia sedang kentut dari mulutnya. Bukankah mereka akan memulai perang? Tentara ras manusia telah tiba di depan pintu kamp utama klan tinta hitam, namun mereka masih tidak ingin memulai perang. Jika mereka benar-benar tidak ingin bertarung, pasukan ras manusia seharusnya tidak ada di sini. Terlebih lagi, situasi wilayah Nether misterius saat ini adalah bahwa ras manusia lemah dan klan tinta hitam kuat. Tidak diketahui di mana ras manusia Orde ke-8 ini memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan bahwa dia tidak ingin menggertak yang lemah. Tak tahu malu, sombong. Ini adalah kesan pertama yang dimiliki penguasa wilayah 6 lengan tentang Yang Kai. Apa yang ingin kamu diskusikan? Tuan wilayah 6 lengan bertanya dengan sungguh-sungguh. Jika Anda ingin klan tinta hitam saya mundur, maka tidak perlu mengatakan apa-apa. Yang Kai menggelengkan kepalanya, tentu saja, saya tidak ingin klan tinta hitam Anda mundur. Klan tinta hitam dari wilayah Nether misterius ini membunuh tentara ras manusia saya, jadi jika Anda melarikan diri, di mana saya harus membalas dendam? Anda harus tinggal di sini dan tidak pernah pergi. Cepat atau lambat, pasukan misterius Nether Territory akan membantai kalian semua. Tuan wilayah 6 lengan mengerutkan kening, jika kamu hanya mengatakan omong kosong, tidak perlu membuang-buang nafas. Yang Kai terkekeh dan menangkupkan tinjunya, maaf, aku telah dibutakan oleh niat membunuhmu dan telah melupakan niat awalku. Hari ini, raja ini datang ke sini untuk meminjam jalan keluar. Petik 2. Meminjam jalan keluar. Tuan wilayah 6 senjata bertanya dengan rasa ingin tahu, apa maksudmu? Pinjam jalan keluar apa? Jalur apa yang bisa dipinjam oleh klan tinta hitam? Tidak hanya penguasa wilayah 6 lengan yang bingung, tetapi ras manusia juga sama bingungnya. Bagaimanapun, masalah ini baru saja diputuskan, dan hanya sejumlah kecil eselon atas ras manusia yang mengetahuinya. Prajurit biasa bahkan tidak punya waktu untuk memberitahu seluruh tentara tentang Yang Kai menjadi komandan resimen tentara Nether misterius. Saat dia bingung, dia mendengar Yang Kai berkata, aku ingin meninggalkan wilayah Nether yang misterius. Lewat sana. Mengatakan demikian, Yang Kai mengulurkan tangannya dan menunjuk ke gerbang domain di belakang base camp klan tinta hitam. Begitu kata-kata ini diucapkan, ras manusia dan klan tinta hitam meledak menjadi gempar, akhirnya memahami apa yang dimaksud oleh Yang Kai. Ini benar-benar hanya alasan sederhana. Gerbang domain dikendalikan oleh klan tinta hitam, jadi jika klan tinta hitam tidak mau, tidak peduli seberapa kuat Yang Kai, akan sulit baginya untuk menerobos. Banyak orang menatap Yang Kai dengan kaget, bertanya-tanya apakah orang ini gila. Bagaimana dia bisa mendiskusikan ini dengan klan tinta hitam? Bukankah ini setara dengan menamparkan wajah mereka? Selama mereka punya nyali, klan tinta hitam tidak akan pernah setuju. Faktanya, pasukan klan tinta hitam menunjukkan tanda-tanda pemberontakan. Jika bukan karena tuan wilayah dan tuan feodal yang menekan mereka,
mereka akan bergegas untuk mencabik-cabik Yang Kai.